Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi Wilayah Papua dan Papua Barat mempertanyakan status hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Sorong Stepanus Malak. Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Kabupaten Sorong yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua tahun 2008 lalu yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua, terkesan penyidik lamban dalam melakukan penyelidikan. Karena hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini terlihat hilang begitu saja. Koordinator Laskar Anti Korupsi Wilayah Papua dan Papua Barat, Ayub Faidiban, mempertanyakan status hukum dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sorong Stepanus Malak. Yang penting karena sudah berjalan sudah cukup lama dan sampai dengan saat yang ada ini belum ada informasi tentang kelanjutan daripada penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Pak Kajati sudah mengeksposkan itu bahwa dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sorong adalah 100 miliar. Nah, ini supaya kita buktikan, jangan sudah kita publikasikan, tetapi hal ini cuma sekedar wacana saja, terus mandek. Ada apa sebenarnya di balik ini? Nah, jadi saya sekali lagi mengharapkan, marilah kita bangun Papua dengan hati nurani. Kita bangun Papua dengan takut akan Tuhan. Untuk itu Papua harus terhindar dari korupsi. Sehingga Papua pun juga bisa terbangun dengan baik dan sama dengan saudara kita yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Karena Papua mempunyai anggaran yang begitu besar, tetapi Papua tetap miskin di atas anggaran yang begitu besar itu. Sampai kapan orang Papua akan menikmati itu? Teristimewa dan otonomi khusus tadi. Untuk itu, semua pejabat yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat, saya selalu katakan di RRI bahwa 99% pejabat Papua terindikasi korupsi. Pertanyaan saya, sampai kapan pejabat-pejabat ini bisa disentuh? Faidiban juga berharap kepada Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua agar hilangkan budaya suap dan utamakan supremasi hukum di atas segala-galanya. Kita sudah memberikan apresiasi kepada Kajati dan Advisus. Dalam hal ini Advisus yang sekarang menangani tentang dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Sorong. Saya sudah berulang kali ngomong kepada Advisus dan jajarannya untuk marilah bekerja dengan jujur demi menyelamatkan Papua dari korupsi, sehingga Papua ini bisa berkembang dengan baik. Nah, itu tadi saya katakan, jangan ada dusta di antara kita, kalau boleh kejujuran dan keikhlasan yang kita tempatkan. Dan menyelamatkan Papua dari segala-galanya, sehingga dana yang begitu besar bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat Papua, dan pembangunan di Papua akan berkembang dengan pesat. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi di bangsa ini, itu pun juga bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau boleh kejaksaan dan pihak kepolisian harus tegas sebagaimana KPK. Kalau memang tidak, pemerintah harus berpikir, bagaimana kedua lembaga ini? Apakah mereka bisa menangani korupsi atau tidak? Kalau tidak, supaya ada penentuan. Jadi jangan bikin kecewa kepada masyarakat dan bangsa ini. Karena banyak hal yang kita lihat di sini, begitu menggembar-gembor, habis itu diam. Sebagai anak bangsa dan sebagai anak Papua, dan selaku koordinator wilayah Laskar Anti Korupsi Papua dan Papua Barat, saya mau tegaskan di sini, bahwa marilah kita amankan perintah Bapak Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi, khususnya Papua dan Papua Barat. Sehingga masyarakat Papua sejahtera. Jangan melindungi hal yang tidak benar. Jangan mementingkan kekayaan pribadi, mengorbankan rakyat yang begitu banyak. Untuk diketahui kasus dugaan korupsi dana otonomi khusus Kabupaten Sorong tahun 2008 lalu ini, Laskar Anti Korupsi sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun KPK menyerahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun proses penyelidikan yang dilakukan asisten tindak pidana korupsi Kejati Papua dinilai sangat lamban, meski para saksi-saksi sudah dimintai keterangan, tapi belum ada kejelasan hukum dari pihak aparat penegak hukum. Terkait hal tersebut, ia berharap pihak Kejaksaan Tinggi Papua segera menggelar perkara ini dan juga segera menetapkan tersangkanya. Dari Jakarta, Aris Balubun, Top TV melaporkan.